Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara Musrenbang Rencana Pembangunan 2024 dengan tema memantapkan pemulihan ekonomi dan kualitas infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian penutup dan foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Hendrawan. Kepada Bapak Hendrawan kami persilahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan. Engkau berikan kesusahan, kesedihan. Jika Engkau kehendaki mudah, pasti akan menjadi mudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang dapat kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia penyelenggara kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Haji Anang Suhara, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami selaku penyelenggara Musrenbang pada kesempatan ini ingin menyampaikan laporan kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2024 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Musrenbang Kelurahan Antapani Kidul merupakan suatu musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari rukun warga yang menjembatani rencana kegiatan kelurahan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kelurahan dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah pada tahun 2024. Musrenbang Kelurahan Antapani Kidul dilaksanakan selama 1 hari, yaitu hari ini pada tanggal 27 Januari 2023 bertempat di Gor Bulu Tangkis Bougainville Antapani, Kota Bandung, Jalan Bougainville E, Kelurahan Antapani, Kota Bandung. C. Tema pembangunan Kota Bandung tahun 2024 adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan kualitas infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D. Para peserta Musrenbang Kelurahan Antapani Kidul terdiri dari perwakilan Kecamatan Antapani, perwakilan Puskesmas Jawa-Jawai, para ketua rukun warga, para delegasi rukun warga, lembaga kemasyarakatan kelurahan, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. E. Fasilitator dan narasumber. Fasilitator dan narasumber Musrenbang Kelurahan Antapani Kidul diantaranya Lurah Antapani Kidul, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Antapani Kidul. Biaya penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Antapani Kidul berasal dari DPA Musrenbang PIPPK lingkup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023. Penutup. Demikian laporan panitia Musrenbang Kelurahan Antapani Kidul tahun 2023. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Lurah Antapani Kidul secara resmi membuka penyelenggaraan Musrenbang ini
untuk tahun 2024. Demikian laporan yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Ketua LPM Kecamatan. Kepada Bapak Alimanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Ketua LPM membutuhkan 3 orang yang akan menjadi delegasi ke tingkat kecamatan, yaitu bahasanya gini Pak, delegasi nanti untuk mengawal usulan di tingkat kelurahan itu, apakah usulan itu bisa masuk semua atau tidak. Tapi kalau delegasi pengawalan itu seharusnya dikawal sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak-Bapak RW semuanya. Saya yakin hasil musrenbang tingkat RW juga telah ditampung oleh Pak Lurah, dan oleh Pak Lurah sudah direkap. Tapi masih ada beberapa kegiatan memang belum bisa kita laksanakan semua barangkali ya Pak Lurah, karena kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ini memang harus kita pikirkan bersama, bukan dari pemerintah saja atau bukan dari masyarakat saja. Nanti bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan musrenbang ini bisa lancar, dan nanti musyawarah saya kira tidak akan banyak pertanyaan, karena Pak RW, Karang Taruna, LPM, PKK tidak akan membahas PIPPK. Itu saja barangkali. Mohon maaf bila tutur kata kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan musrenbang Kelurahan Antapani Kidul sekaligus pemaparan usulan prioritas oleh Lurah Antapani Kidul. Kepada Bapak Dedi Juardi SIP kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para ketua RW dan delegasi serta undangan atas kehadirannya, yang mana dalam siang hari ini kita akan melaksanakan musrenbang tahun 2024 tingkat Kelurahan Antapani. Musrenbang ini, tingkat kelurahan ini adalah musrenbang terakhir untuk tingkat kelurahan. Untuk Antapani Kidul, insya Allah dilaksanakan pada hari ini di gedung Bougainville, Kelurahan Antapani Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan itu, izinkanlah saya untuk memaparkan paparan hasil pramusrenbang yang insya Allah akan disampaikan di musrenbang tingkat kelurahan Antapani Kidul. Kami mohon izin Ibu Camat, Pak Sekcam, Bapak-Bapak untuk saya memaparan musrenbang tingkat kelurahan Antapani Kidul. Kebiasaan cara pakai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah outline paparan untuk musrenbang tingkat kelurahan Antapani Kidul. 1 latar belakang, 2 tema dan fokus musrenbang tahun 2024. 3 dasar hukum pelaksanaan, 4 tahapan dan jadwal pelaksanaan, 5 hasil rembuk warga, usulan prioritas, dan 6 penutup. Lanjut.
Latar belakang, nah ini kick off RPD 2024 tanggal 21 Desember 2022. Ya, di sini ada foto Bapak Wali Kota dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung. Pak Wali pada intinya akan fokus pada infrastruktur. Mudah-mudahan momentum ini penting karena akan menjadi kebijakan juga kewajiban untuk pembangunan Kota Bandung ke depan. Nah, untuk Pak Sekda, permasalahan di Kota Bandung yaitu macet, banjir, kemiskinan, pemulihan dampak pandemi. Mudah-mudahan ini menjadi kedepannya menjadi kebijakan tersebut dilahirkan berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan dari Pak Wali dan Pak Sekda. Ini muncullah tema untuk Musrenbang tahun 2024 yaitu memantapkan pemulihan ekonomi dan kualitas infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah tema dari Musrenbang tahun 2024. Ini dasar pertimbangan penentuan rencana pembangunan daerah RPD 2024 sampai 2026. Ini ada isu strategis. Isu strategis pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yaitu tujuannya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kedua, isu strategis, peningkatan tata kelola pemerintah yang melayani efektif, efisien, dan bersih. Tujuannya mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional. Ketiga, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan dan pemerintahan perekonomian kota. Nah, ini yang keempat, peningkatan kenyamanan dan kelayak hunian kota. Tujuannya meningkatkan kelayak hunian kota. Nah, ini lanjut ya. Nah, tema dan fokus Musrenbang tahun 2024. Ya, udah tadi saya sampaikan untuk tema Musrenbang tahun 2024 yaitu memantapkan pemulihan ekonomi dan kualitas infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini substansi usulan untuk Musrenbang 2024 ada stunting, ada ODF, dan ada Kang Pisman serta kawasan kumuh. Nah, untuk stunting bahwa di Antapani Kidul tahun 2023 menjadi lokus percepatan penurunan stunting. Ya, kalau nggak salah ya Bu Dokter dari Puskesmas ada. Ya, mungkin itu ya Bu Dokter ya untuk 2023 untuk fokus stunting ya di Antapani Kidul. Mudah-mudahan ini bisa bekerja sama dengan UPT, PKK dan Posyandu dan kader kesehatan yang tersebar di 19 RW. Ini untuk stunting nanti kita jadi lokus di tahun 2023. Termasuk ini juga ada ODF 100% Antapani Kidul untuk 2003 kegiatan penuntasan ODF 100%. Bahwa Kota Bandung insya Allah pada tahun 2023 ODF-nya mudah-mudahan bisa 100%. Untuk Antapani Kidul untuk ODF itu masih banyak tersebar di 7 RW, tersebar di 7 RW untuk Antapani Kidul. Alhamdulillah ini bisa mudah-mudahan bisa ditangani oleh DAU meskipun tidak maksimal sama DAU. Nah, mudah-mudahan nanti di 2023 kita ada pemulihan kembali untuk RW yang ODF. Di antaranya RW 1 ada 11 ODF nih Pak RW. Nah, itu perlu diketahui Pak Subsektor bahwa di RW 1 alhamdulillah kalau kompleknya udah ODF, tapi ada jadi permasalahan jadi di sebagian apa ya bantaran ya. Ini mudah-mudahan Pak Subsektor bisa bantu untuk ODF di RW 1 ya, bisa mengedukasi atau mensosialisasikan atau secara persuasif lah kita untuk mengodefkan ODF di RW 1 sebanyak 11 rumah ini. Nah, ini untuk RW 5 ini RW 5 masih banyak, ada 50 Pak RW 5 hadir ya. Ini untuk di RW 5 ada 50 rumah yang belum ADF. Ini udah dilaksanakan pemicuan, akan tetapi tidak ada progres untuk
meminimalisir ODF di RW 5. Ini sangat besar sekali. Mudah-mudahan ini Pak RW 5 bisa mengedukasikan atau mensosialisasikan untuk ODF. Nah, untuk RW 11 ini ada 7 rumah. Ini juga Pak Subsektor masih di Bantaran lokasinya, tapi kalau kompleknya sudah tidak ODF lagi. Ini lokasinya di Bantaran. Nah, itu untuk RW 13 ada 10 nih. Mudah-mudahan bisa berkurang nih di RW 10. Kemarin informasi ada penambahan untuk segera dilaporkan. Jadi nanti sisanya tinggal berapa? Nah, untuk RW 14 ada 6, betul Pak? RW 14. Ini di RW 14 ada 6 rumah yang masih ODF. Nah, untuk RW 15 hasil pendataan ini ada 6, ternyata berkurang menjadi 3. RW 15. Nah, dia ini sasarannya di daerah Cibodas ada 3 rumah yang ODF. Nah, untuk RW 19 hasil pendataan terakhir kemarin kita ada 25 Pak. Mudah-mudahan bisa berkurang dari 25. Nah, itu untuk data ODF di Kelurahan Antapani Kidul. Nah, ini juga ada kesempatan kepada para ketua RW untuk 2023 untuk anggaran PIPPK, seandainya RW-RW yang masih ODF agar melakukan pergeseran dialihkan ke ODF, bahwa sistemnya dibuka hari ini dibatasi kurang lebih ya mungkin besok yang maghrib ya untuk pergeseran bagi RW-RW yang masih ODF. Nah, semacam RW 5 ini luar biasa, ini sangat banyak sekali. Nah, mudah-mudahan PRM-nya bisa merapat ke kelurahan terkait ODF, bahwa ODF sebelum September itu harus 100%. Sebelum Bapak Wali Kota lengser di bulan September, ODF di Kelurahan Antapani Kidul sudah tidak ada lagi lah. Nah, mudah-mudahan bisa dibantu sama PIPPK. Kami juga ada DAU, tapi tidak maksimal untuk DAU. Kalau sama DAU kan kita dibagi 2 sama stunting nih. Karena keterbatasan anggaran kemungkinan bisa kurang lebih 30 rumah. Karena kita untuk DAU konsentrasikan ke stunting dan ke ODF. Nah, itu untuk ODF di Kelurahan Antapani Kidul. Nah, untuk Kang Pisman, alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari CSR untuk Kang Pisman dari Perhutani sebanyak 2 mesin ya, PRW ya, 2 mesin penghancur plastik dan organik. Nah, mudah-mudahan di RW 18 bisa mengurangi membuang sampah ke TPS lah sedikit-sedikit. Tadinya 10 kubik, mudah-mudahan jadi 5 kubik. Nah, alhamdulillah luar biasa di RW 18 itu harganya lumayan juga Pak. Satunya 40 juta, jadi kalau itu dapat 2 mesin 80 juta. Mudah-mudahan di RW 18 bebas buang sampah. Apanya? Oh. Nah, itulah di RW 18 alhamdulillah kita dapat bantuan dari Perhutani 2 mesin untuk penghancur sampah. Dan untuk kawasan kumuh di Antapani Kidul, bahwa untuk kawasan kumuh sebanyak 15 rumah, yang mana kawasan kumuh ini adalah program dari Kotaku usulan tahun 2020. Karena tahun 2020 masa pandemi, maka untuk rumah kumuh kena refocusing, jadi tidak dieksekusi sama Kotaku. Ya, upaya kita, ya kesempatan kita diusulkanlah ke Musrenbang sebanyak 15 rumah tersebar di 8 RW. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi untuk penerima manfaat rumah kumuh. Lanjut. Nah, ini dasar hukum yang tadi bisa sampaikan sama Ketua Palekan. Lanjut deh. Nah, ini sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana untuk dasar hukum Musrenbang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan dasar hukum lainnya ini banyak sekali. Nah, ya, lanjut. Nah, ini tahapan jadwal pelaksanaan Musrenbang untuk Kelurahan Antapani Kidul. Tanggal 9 sampai 18 adalah kegiatan rebuk warga yang dilaksanakan oleh para ketua RW. Alhamdulillah laporan-laporannya sudah masuk dan sudah diverifikasi sama pihak kelurahan. Dilanjut ke tanggal, nah untuk verifikasi, nah di tanggal 19 sampai 21 Januari verifikasi kelurahan. Dilanjut tanggal 27, nah hari ini adalah kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, yang mana hasil dari Musrenbang ini akan
diverifikasi lagi oleh pihak kecamatan selama 2 hari, tanggal 30 sampai dengan tanggal 31, bahan nanti musrenbang tingkat kecamatan di bulan Februari. Nah ini hasil rembuk warga. Lanjut. Nah ini adapun usulan prioritas untuk musrenbang tingkat kelurahan Antapani Kidul, yaitu penanganan banjir. Penanganan banjir ini ada tersebar di RW 2, RW 14, RW 16 dan RW 17 sampai dengan RW 19. Jadi ada 5 RW untuk prioritas musrenbang kelurahan Antapani Kidul. Upaya-upayanya nanti kita pada karyakan sesuai dengan tema musrenbang tahun 2024, yaitu inklusif dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini lumayan juga, kurang lebih 10 hari kerja dan memerlukan tenaga sebanyak 50 orang. Nanti mudah-mudahan kita berdayakan warga-warga yang di Antapani Kidul untuk mengeruk sentimen di RW 14 sampai dengan RW 19. Ini untuk banjir. Oh ya, alhamdulillah. Ya, RW 16 juga ada nih, termasuk di RW 16. Nanti kita dari hulu sampai hilir, dari hilir dulu. Ya, dari hilir sampai ke hulunya ke 14, karena ini kita berbatasan dengan Kecamatan Kiarasono, Kelurahan Babakan Sari ya, Mekarsari ya. Lanjut ya. Nah ini untuk usulan prioritas penyediaan sarana air bersih dan sanitasi. Ini ada di RW 15 dan RW 13. Kita ada 2 RW pembuatan sarana air bersih. Nah untuk RW 15 mudah-mudahan pasupnya ada, dan juga Pak RW 13 pasus-pasupnya hari ini harus ada ya Pak, ada ya. Nah untuk dipikirkan ini tinggal listriknya, baik 13 dan 15 memakan listrik untuk naikkan airnya. Nah, ini untuk masih di infrastruktur. Lanjut. Nah ini masih di infrastruktur juga. Ini Rutilahu yang sudah kami sampaikan tersebar di 8 RW, ada di RW 1 juga ada, RW 2, RW 6, RW 13, 16, 19 dan RW 5 dan 8 ya Bu? Ya. Hah? 2 rumah. Ya nanti kita lihat lagi, cross check lagi. Di 18 nanti ada rumah ya. Nah itu untuk Rutilahu ya. Lanjut. Nah ini untuk usulan prioritas masih di infrastruktur Caang Baranan. Ini usulan di RW 12 nih. RW 12 di Jalan Cilacap. Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan di RW 12 terkait sarana air bersih dari Pak RW. Ada Pak RW? Pak RW terus kasumpingannya dari DPKP ya. Itu selama 4 tahun ya Pak ya. Dari 2019 realisasi baru kemarin pisan apa ya, saya kedatangan dari DPKP dan didampingi oleh Pak Kasih Ekbang Kelurahan Bapak Cepi. Ya mudah-mudahan di triwulan 1 bisa dikerealisasi. Tapi ada persyaratannya Pak RW untuk permohonan bahwa itu betul pasung di RW 12. Nah kita harus bersurat ke Aset, nanti ada jawabannya dikasihkan ke DPKP untuk dieksekusi sarana air bersih. Nah lanjut. Nah ini untuk ekonomi kita mengadakan usulan prioritasnya itu adalah pelatihan, dan tadinya pelatihan Puspel PP dan pelatihan barbar, yaitu bukan barbar gini kayak Pak Cepi, apa Bu, gunting rambut, potong rambut. Ini insya Allah akan dilaksanakan di kelurahan, tempatnya di kelurahan tempat pelatihannya. Dan termasuk ada pelatihan ini kampung berkebun atau buruan saya ini yang minta itu ada di RW 6. Nah nanti Pak RW 6 ada RW 6 untuk disiapkan tempatnya untuk pelatihan kampung berkebun atau buruan saya. Ini untuk pelatihan, ini untuk ekonomi. Terus lanjut. Nah ini untuk sosial budaya. Sosial budaya kami usulkan untuk disabilitas, diantaranya pemberian alat bantu disabilitas berupa walker, tongkat kaki 3,
tongkat untuk tunanetra. Nah, insya Allah ini akan didistribusikan atau dibagikan di kelurahan ya Bu ya. Nah, seandainya ini kerealisasi nanti akan ke kelurahan untuk disebarkan ke penerima disabilitas. Nah, lanjut. Nah, ini rekapitulasi usulan untuk prioritas. Usulan prioritas pertama, untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja melalui pemberian kerja sementara yang berlokasi di RW 2, RW 14, 16, 17 dan 19 sebanyak 50 orang. Nanti itu padat karya untuk menguruk saluran sungai untuk menghindari banjir. Ini pagunya harganya Rp3.532.630. Nah, total harganya Rp166.696.000. Nah, ini kita usulkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, untuk yang kedua, penyediaan sarana air bersih. Ini RW 13 dan RW 15. Kita usulkan ke DPKP. Ini satuannya Rp85.729.307. Ini kita ada 2 RW. Nah, 2 dan 3 masih sama sarana air bersih. Nah, ini pembangunan penerangan jalan lingkungan PJL RW 12 Jalan Cilacap sebanyak 6 titik. Nah, itu pagunya harganya sudah muncul. Kita usulkan ke Dinas Perhubungan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Ini tersebar di RW 1, 2, RW 5, RW 6, 8, RW 13, 16 dan RW 17 sebanyak 15 rumah. Ini pagunya sudah ada, total harganya kita usulkan ke DPKP. Nah, yang keenam, pemberian alat bantu penyandang disabilitas ya, berupa yang tadi sampai sebutkan. Nah, ini nanti ada di kelurahan sebanyak 10 buah. Ini pagunya juga ada total harganya. Nah, terus selanjutnya pemberian bantu yang ketujuh, pemberian alat bantu penyandang disabilitas berupa tongkat ya, yang kakinya 3 tuh. Nah, itu untuk 10 penerima. Ini pagunya udah ada, kita usulkan ke Dinas Sosial. Kedelapan, pemberian alat bantu penyandang disabilitas berupa tongkat untuk tunanetra. Ini kita sebanyak 10. Ini kita usulkan juga sama ke Dinsos. Nah, ini untuk sosialnya kita mengadakan pelatihan kampung berkebun, yaitu RW 2 ya Bu ya. Untuk pelatihan kampung berkebun keburuan saya RW 2 nih, RW 2 dan RW 6 sebanyak 25 peserta. Kita usulkan ke DKPP. Nah, 10 untuk pelatihan pengurus pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan Puspel PP sebanyak 1 orang. Kita usulkan ke DP 3A. Ini sebanyak 1 orang, modelnya pelatihan. Nah, ini untuk terakhir pelatihan barber, yaitu mencukur rambut yang rencananya kita akan dilaksanakan di aula kelurahan. Pesertanya sebanyak 20 orang. Ini kita usulkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, itu untuk rekap usulan prioritas Kelurahan Antapani Kidul sebanyak 11 prioritas yang diusulkan. Lanjut. Nah, ini penutup. Belum. Nah, inilah alis musrenbang, hasil rembuk pramusrenbang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari kemarin. Kita alhamdulillah semua para ketua RW hadir, Bu Camat, Pak Sekcam. Nah, inilah usulan-usulannya. Penanganan banjir melalui padat karya. Yang kedua, penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di 2 RW. Dan ketiga, masih infrastruktur, bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Yang keempat, masih infrastruktur, pembangunan penerangan jalan di 12. Nah, ini untuk ekonominya, pelatihan mencukur rambut atau barber, pelatihan kampung berkebun di RW 6, RW 2 Bu. Oh.
Nih RW 2 dan RW 6 ini siap-siap Pak Komsun, kita ada pelatihan kampung berkebun, jangan kalah sama Parapi ya, bersaing sama Parapi ya. Terus yang ketiga pelatihan ini Puspol PP, dan yang terakhir pemberian alat bantu untuk disabilitas. Nah itu Bu Camat Pak Seksan hasil Pramusrenbang di Kelurahan Antapani Kidul pada tanggal 13 Januari. Nah ini, dan untuk selanjutnya kita tinggal menetapkan delegasi sebanyak 3 orang untuk musrenbang di tingkat kecamatan. Ini yang udah kemarin, ini harus sekarang kita tentukan untuk ke tingkat kecamatan. Nanti siapa aja untuk mengawal usulan dari Kelurahan Antapani Kidul. Nah ini kira-kira dari para Ketua Forum RW Pak Widodo. Nah gitu, RW 12 ya, sip. Gimana Bapak-Bapak ini dengan formasi delegasi 3 orang ini, setuju? Ya Alhamdulillah. Ini untuk delegasi Antapani Kidul, diantaranya Bapak Hidayat Ketua RW 14, Bapak Mustika RW 15, dan Pak Dian RW 12. Mudah-mudahan kita doakan para delegasi ini bisa mengawal usulan-usulan yang ada di Kelurahan Antapani Kidul. Ya lanjut Bu. Nah ini kita tarik kesimpulan, kita ambil dari paparan tadi, kita ambil satu kesimpulan dari 3 kesimpulan, bahwa seluruh hasil kesepakatan pelaksanaan rangkaian musrenbang Kelurahan Antapani Kidul agar dapat disampaikan di dalam sistem laman, yaitu bandung.sipd.kemendagri.go.id. Ini untuk kemudian dilakukan pembahasan dalam diskusi online serta sebagai dasar dalam penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2024. Nanti kita tunggu kapan musrenbang tingkat kecamatan, nanti ada pemberitahuannya untuk siap-siap para delegasi yang tadi disebutkan untuk ikut di musrenbang tingkat kecamatan. Insya Allah akan dilaksanakan bulan Februari. Terang tanggal berapa insya Allah? Wah, ya insya Allah ada tanggal 6. Ini Pak Mustika, Pak Dian, dan Pak Hidayat bahwa musrenbang tingkat kecamatan akan dilaksanakan tanggal 6 Februari. Tempatnya belum nanti tempat. Nah ini untuk tanggalnya aja kita udah ada bocoran, tinggal kita menunggu tempat di mana musrenbang untuk tingkat kecamatan Antapani, agar bersiap-siap para delegasi Kelurahan Antapani Kidul bisa konsultasi sama Pak SB ya. Ya lanjut. Nah demikian paparan ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk itu kami mohon arahan Ibu Camat dan sambutannya terkait musrenbang di Kelurahan Antapani Kidul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lurah Antapani Kidul atas paparan usulan prioritas musrenbang Antapani Kidul. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita akan menandatangani berita acara musrenbang Kelurahan Antapani Kidul yang akan dipandu oleh Ibu Mita Ijpani Burhan SAB. Kepada Ibu Mita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya. Di sini saya akan memanggil orang-orang yang akan menandatangani hasil kesepakatan musrenbang RKPD Kota Bandung di Kelurahan Antapani Kidul tahun 2023. Yang pertama Bapak Serka Rudi Irawan dan Subsektor 01 Sektor 22, Dr. Rosita Kosasi MH UPT Puskesmas, Kepala UPT Puskesmas Jajawai, Bapak Anang Suhara sebagai Ketua LPM Kelurahan Antapani Kidul, Ibu Dianti Yahya sebagai Ketua TPPKK Kelurahan Antapani Kidul, dan Rian Rukmandika sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Antapani Kidul. Dimohon ke depan.
Selamat rumah. Selamat kantor aja kantor. lupa mereka tinggal di Bupai untuk menyaksikan kepada Bapak Damirin sebagai koordinator BKM Kelurahan Antapani Kidul. Enggak, kami tunggu di depan. tinggal di Bupayan, di Bupayan. Ya. Siap, mau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekcam, Pak dan Subsektor Pak Rudi, kemudian yang saya hormati Pak Lurah Antapani Kidul beserta jajarannya, Pak Ketua LPM Kecamatan dan Panitia, Pak Ketua LPM Ankid beserta jajaran, Ketua Forum RW Kecamatan, Forum RW Kelurahan, Forum Anak, Ketua PPS. Kenapa nggak jadi duduk di sini? Kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran, para Ketua RW, Ibu Kepala Puskesmas, hatur nuhun, kemudian Ketua RW 1 sampai 19, dan seluruh yang hadir pada sore hari ini, sehat sadayana. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, secara luas yang dipiarang calik di dia.
hari ini alhamdulillah ini adalah musrenbang terakhir di Kecamatan Antapani, dan insya Allah musrenbang tingkat kecamatan akan dilaksanakan hari Senin tanggal 6 Februari. Jadi kepada para delegasi yang tadi sudah ditunjuk, kemudian LKK di kelurahan juga akan kami undang. Tujuan dari musrenbang kali ini berbeda dengan musrenbang sebelumnya. Jadi tidak ada kalau yang memprioritaskan itu kan di rembuk warga kemarin ya Pak ya, untuk bisa masuk di tingkat kelurahan. Musrenbang sudah 2 tahun ini diberi pagu anggaran, ya kan? Kelurahan Antapani Kidul ini dapat 1 miliar berapa? 1 miliar 80 juta. Jadi dengan pagu seperti itu, kemarin Pak Lurah beserta para ketua RW dan jajaran sudah berdarah-darah menentukan prioritas di pramusrenbang kemarin. Jadi hari ini itu hanya ulang tahunnya lah gitu ya, bahwa itu sudah disepakati dan sudah terjadi penandatanganan tadi. Jadi kepada Bapak Ibu Ketua RW, nggak ada Ibu ya, Pak RW yang usulannya tidak sepenuhnya diakomodir, itu bisa ditindaklanjuti melalui reses dewan gitu ya. Bapak RW masuk pala linter ujug-ujug tiba-tiba Bu iya badai ngaresmikeun hasil reses dewan, katanya seperti itu. Jadi melalui apa lagi, oh ada CSR seperti itu. Jadi yang sudah Bapak sepakati di rembuk warga RW jangan dihilangkan, Bapak dokumentasikan, maksudnya Bapak simpan untuk segera ditindaklanjuti sumber dananya dari mana. Berbicara PIPPK itu akan berakhir di 2023 ini. Pak Wali Kota Pak Yana akan berakhir di tanggal 23 September 2023. Setelah itu ada penjabat PJ Wali Kota. Kita tidak tahu siapa yang akan ditunjuk sebagai penjabat Wali Kota sampai pemilihan di November 2024. Jadi pemilu 2024 itu pemilu bulan Februari dan November. Nanti dari PPS yang akan menyampaikan. Nah setelah itu otomatis kita sudah tidak punya RPJMD Pak Wali Kota. Jadi selama 2 tahun ini sampai 2026 kita membuat Renstra, kecamatan juga membuat Renstra tanpa visi misi. Tapi tadi yang disampaikan Pak Lurah harus berorientasi prioritas pemerintah Kota Bandung. Jadi nanti wali kota yang terpilih, sebentar ya. Jadi kita harus berbicara betul tadi ODF, stunting, rutilahu. Pak, nanti mah kalau rumah tidak layak huni itu di data ada yang misalnya yang tidak punya sertifikat, ada kelompoknya sendiri Pak. Jadi kita nanti lihat, kalau yang punya sertifikat itu pasti prioritas. Pak Sekda menyarankan pokoknya mah nomina rumah tidak layak huni punya sertifikat atau tidak kita data aja dulu gitu ya. Kemudian pemilihan sampah mudah-mudahan bisa menular ke RW-RW yang lain sehingga kita tidak punya tempat pembuangan akhir sampah. Mudah-mudahan sampahnya bisa dikelola di wilayah, jadi hanya yang residu yang di TPS. Lalu ada titipan, bukan titipan, tentang ODF yang tadi Pak Lurah katakan. Betul, kebetulan Kota Bandung ini akan sudah mendeklarasikan sebagai Kota Bandung yang ODF-nya 100%.
Disebut 100% teh jika dalam 80% warganya sudah buang air besar melalui septic tank. Artinya kalau di Kelurahan Antapani Kidul minimal 80%, posisi Antapani Kidul sudah 97, jadi kita sudah melewati batas itu. Jadi tidak dikatakan lagi kami belum ODF, tapi sisa-sisa, karena kita sudah 97%, yang 3%-nya tetap harus diselesaikan. Dan ada titipan dari Pak Kapolsek bahwa sekarang situasi keamanan di kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Artinya saya mendengar dari RW 13 kemarin ada kejadian ya Pak ya, tapi kemudian yang kagetnya kok ada di flyover ya di Kiara Condong, jadi rada gegebegan oge Pak. Artinya Antapani ini daerah lintasan, makanya kalau saya mau mah di perbatasan Pak RW 19 teh aya nu jaga gitu kan ya, karena RW 13 berbatasan dengan Kiara Condong, kita saru Pak ini warga kita atau bukan gitu ya. Tapi mudah-mudahan Pak Kapolsek sedang sibuk di Mandala Jati, jadi kalau beliau membandingkan antara Mandala Jati dan Antapani, lebih kondusif Antapani. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan di tangan Pak RW dan jajaran warga masyarakatnya kita kondusifkan wilayah Antapani ya. Itu panginten dari saya. Terakhir mau pantun. Palembang kota yang jadul, buah nangka dibelah kampak, musrembang di Antapani Kidul, LKK semangat, warganya kompak. Mungkin itu saja dari saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, Pak Ketua LPM Antapani Kidul, Ketua LPM Kecamatan, Forum RW beserta para RW, Pak Lurah yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan seluruh hadirin sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan secara teknis. Bapak dan Ibu, kami tahu bahwa 4 kelurahan ini nuansa musrembangnya 4-4-nya berbeda, memiliki ragam pesonanya masing-masing ya dari 4 kelurahan. Tetapi musrembang itu, walaupun saya tahu Bapak dan Ibu kemarin diskusinya sebelum diskusinya hoghagnya itu di pramusrembang, tapi 3 substansi musrembang itu tidak bisa harus dilakukan. Pertama, harus mengevaluasi tahun 2022, kumasi PIPPK 2022, yaitu musrembang. Nanti kita coba dikumulatifkan di musrembang kecamatan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, rencana hasil musrembang 2022 kemarin itu dikawal oleh delegasi menjadi rencana di tahun 2023. Jadi bahasan kedua adalah bagaimana mengawal rencana yang 2022 di 2023 sudah terakomodasi belum di SKPD. Itu tugas delegasi itu. Kenapa harus ditentukan delegasi? Jangan-jangan usulan yang 2022 nu Bapak usulan dari Antapani Kidul kacoret deui. Kita tidak tahu. Ya, ini tugas bersama lah, tugas kami juga. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa musrembang 2023 ini mengusulkan untuk tahun 2024. Memang terseru sebetulnya mah. Kan serunya itu kalau ada PIPPK, serunya pagu indikatifnya terjelas. Kalau kita kan sudah jelas pagu indikatifnya dari awal sakitu. Walaupun sekali lagi pagu indikatif yang ada 1M berapa itu jauh berkurang. Setidaknya 2,2 M kita berkurang Antapani Kidul. Betul ya Pak ya? 19 RW tambah 3 lembaga. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Camat, yang 2,2 M ini mau dikemanakan, mau diapakan,
sekarang sedang dalam proses penyusunan kebijakan. Itu PIPPK. PIPPK Antapani Kidul kan 2,2. Ya, mau dikemanakan, mau diapakan. Mudah-mudahan pimpinan di kota kebijakannya tetap berpihak kepada kita, desentralisasi diturunkan lagi ke kita, tapi bentuk programnya namanya apa kita belum tahu. Artinya kalau mungkin Pak Lurah akan berdiskusi lagi dengan para RW kalau itu turun lagi sampai pada janjian gimana, tapi saya yakin pemerintah kota juga berkepentingan dengan keberlanjutan PIPPK ini, Pak Rudi. Ya, itu jadi 3 ini ya yang perlu dipahami kalau Musrembang. Evaluasi tahun sebelumnya, rencana tahun yang berjalan, dan usulan tahun berikutnya. Yang kedua, ingin kami sampaikan, Bapak dan Ibu Pak RW jangan berkecil hati kalau RW saya mah ini usulan ayeuna mah lagi segitu kuningan Musrembang teh kieu da. Kalau misalkan ada hal begitu, Bapak dan Ibu jangan berkecil hati. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Camat. Musrembang ini hanya satu saluran, Pak. Saluran masyarakat mengakses dana yang ada di pemerintah ataupun non pemerintah. Jadi saluran yang lain yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan adalah melalui jalur reses. Kalau reses, anggota dewan tidak bisa ditolak, Pak. Kalau ada anggota dewan mengajukan reses, kita diakomodasi, itu tidak bisa ditolak. Beda di Musrembang. Musrembang masih kene peluangnya 70-30 lah. Ada peluang kene untuk dicoret. Tapi kalau reses, pokir namanya Pak, pokok pikiran anggota dewan itu bisa ditolak. Salah satu di kelurahan kita milik Abdima, miliknya adalah salah satu anggota dewan memproklamirkan diri, saya 1 miliar dibikin ke salah satu kelurahan, begitu Pak. Itu betul perjuangan pendekatan. Saya tahu Pak RW di Antapani Kidul Palalintar jago lobby lah. Silahkan manfaatkan anggota dewan di dapil 4 yang ada di kecamatan Antapani ini untuk menyerap, mengakomodasi aspirasi yang tidak tertampung di dalam Musrembang, lebetkan karena reses. Yang ketiga, saluran yang Bapak dan Ibu sebetulnya bisa dimanfaatkan kalau belum terakomodasi adalah saluran CSR, Corporate Social Responsibility. RW 18 kemarin ujuk-ujuk, sebetulnya tidak ujuk-ujuk, diberikan mesin pencacah sampah harganya 45 juta. Kalau ada juga mesin roda sampah, tidak ujuk-ujuk, prosesnya melalui CSR Pak, dari perhutani. Jadi bisa Bapak dan Ibu sekalian mengakses 3 saluran itu. Bisi ada juga di kelurahan yang lain, bukan di Antapani, gara-gara RW-nya tidak terakomodasi di tahun 2024 punung. Malah ya di Musrembang tidak begitu. Ada peluang-peluang lain, saluran-saluran yang lain yang bisa dimanfaatkan. Yang selanjutnya yang ingin disampaikan adalah, ya tadi sudah disinggung ODF stunting Kang Pisman. Kami hanya menyampaikan Pak, sekali lagi Bapak dan Ibu, nanti ke depan ini bisa digarisbawahi. Kalau berbicara usulan, Bapak dan Ibu di dalam lembuk warga jangan berbicara keinginan Pak, tapi berbicara kebutuhan. Kalau berbicara keinginan, sanu tuh hoyong, semua RW punya ambulan. Tapi pada saat diakomodasi eta ambulan, semuanya juga tidak mau ada yang ketempatan ambulan. Ternyata bukan keinginan, bukan kebutuhan, itu baru berupa keinginan. Ini juga perlu dipahami oleh kita semuanya. Terakhir, yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah Pak Lurah, Pak LPM, Pak PKK dan Karang Taruna, salah satu yang cukup menjadi punten kepada kita semua lah, saya sampaikan ke Dirjen Kelurahan. Ini adalah akhir tahun politik Pak Wali Kota. Pertanyaan yang selalu menjadi babak belur eksekutif kalau berapat kerja dengan Dewan adalah tentang PIPPK. Ini mohon dipersiapkan. Pertanyaannya begini Pak, saya coba ini supaya kita paham ini ya. Untuk RW, oke, boleh jadi tidak masalah Pak. RW mah bisa kehitung karena dia berbicara output dan outcome. Jadi 2 ini harus terpenuhi. RW misalkan
berapa ratus meter selama 5 tahun ini jalan yang sudah diperbaiki? Taruh jumlah jalan yang sudah diperbaiki 1.400 meter. Itu output. Outcome-nya apa? Lalu lintas menjadi lancar. Boleh begitu Pak? Di antaranya nih. Jadi kalau RW outputnya ukurannya bisa kehitung. Memperbaiki 2 buah gedung RW dan RT dengan luas lahan, volume bla bla bla. Output. Outcome-nya apa? Pertemuan, rapat bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Itu outcome. Pertanyaannya sekarang kepada LPM, Karang Taruna dan PKK. Outputnya apa? Outcome-nya apa? Persiapkan. Karena di masa akhir kepemimpinan Pak Wali ini pasti akan ditanyakan. Saya pesannya itu saja Pak, mungkin yang dapat disampaikan, karena memang ini perlu bahasan kita semuanya sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita juga kepada masyarakat. Itu yang dapat disampaikan Bapak dan Ibu. Iya, selamat buat Antapani Kidul. Antapani Kidul itu memang ngeborong juara pertama tingkat Kota Bandung, lomba apa namanya, kinerja evaluasi kelurahan, kinerja kelurahan tahun 2023, luar biasa. Juara TikTok, ya, juara TikTok juga. Itu peran sertanya dari Bapak dan Ibu sekalian juga dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung, juara juga. Banyaklah kejuaraan di Antapani Kidul. Terakhir juara kali itu TikTok, juara kedua TokTak ya. Tingkat kecamatan Antapani. Itu yang dapat disampaikan. Saya juga akan menutup dengan pantun. Kembang sepatu dan kayu manglin, Mega Bendung Jalan Ciwastra, Musrembang di Kelurahan Angkin, wujudkan Bandung kota juara. Ya, Febian aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan dan materinya Bapak Sekretaris Camat Antapani, Sekretaris Kecamatan ditulisnya. Untuk selanjutnya kita akan mendengar bersama-sama materi mengenai ODF dan stunting dari Bapak Serka Rudi Irawan dan Subsektor 01 Citarum Harum Sektor 22. Kepada Bapak Serka Rudi Irawan kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat Antapani, yang saya hormati Pak Lurah Antapani, yang saya hormati Pak Sekcam Antapani, dan yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Antapani dan Kecamatan Antapani ya, dengan yang saya hormati Ketua Forum RW Kelurahan Antapani dan Ketua Forum Kecamatan ya Antapani, dan Ibu Bapak sekalian, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk yang materi hari ini yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Camat ya dengan Pak Lurah yang hari ini saya bisa berdiri di sini untuk memberikan materi ya, yang sedikit ini informasi edukasi ya Pak ya, edukasi dan untuk supaya mengenai ODF ini terrealisasi, jadi tidak hanya deklarasi ya Pak ya, jadi supaya Antapani Kidul ini bisa 100% ODF-nya. Mungkin kami sebagai Satgas Citarum Harum juga mendorong untuk membantu kewilayahan Antapani ini untuk 100% ODF. Hari ini mungkin saya mewakilin dan sektor ya Citarum Harum dari Pak Kolonel Weli. Saya sebagai di sini mungkin perkenalkan diri dulu. Saya Serka Rudi Irawan dan subsektor 01 Pak ya. Kalau dulu di sini tuh Antapani dan subsektor 10 Pak. Mungkin sekarang berganti nama jadi dan subsektor 01. Mungkin sebelum kita merambah ke ODF, mungkin di sini ada, mohon maaf tidak disebutkan tadi dari Ibu dari kesehatan ya, dari Puskesmas, kepala Puskesmas.
Saya di sini menyinggung something ya Pak ya. Something juga itu penting untuk warga Antapani ini supaya tidak apa ya. Jadi tidak tumbuh itu sesuai dengan usianya gitu. Karena something itu mungkin kalau dibilang kita kerdil terus cara berpikir kita juga kurang sehat, itu berakibat dari ODF ya Pak, ODF karena tidak langsung membuang kotoran ke sungai. Jadi wajib sekarang itu setiap rumah harus mempunyai septic tank. Septic tank itu apa? Mungkin sekarang lebih canggih karena ada media juga yang harus bisa di gang, bisa di dalam rumah juga bisa. Jadi kita Satgas ini mendorong, kalau dulu iya Bapak Ibu untuk diketahui, kalau dulu itu makanya kita juga subsektor itu mengadakan untuk penertiban bangunan liar ya Pak ya. Karena penertiban bangunan liar ini rata-rata di sepadan sungai ya. Sepadan sungai itu banyak sekali atau riskan sekali untuk membuang sampah dan membuang kotoran langsung ke sungai. Jadi itu tidak ada lagi. Kami sebagai Satgas setiap harinya monitoring wilayah, walaupun saat ini memang untuk wilayah kami cukup diperluas Pak. Untuk diketahui saya anggota berdua dibantu oleh Baraya Masyarakat itu 4 orang membawahi 3 kecamatan yang tadinya 2 kecamatan Pak. Kalau dulu itu saya di Arca Manik, Mandala Jati dan Antapani. Kalau sekarang di subsektor 01 ini ada Batu Nunggal, Kiara Condong dan Antapani itu Pak. Jadi dari 17 subsektor dilebur menjadi 8 subsektor. Itu untuk informasi. Inti penekanannya hari ini ya kita terkait ODF ya Pak, Bapak Ibu, supaya ditekankan lagi untuk mohon para RW ya Pak, mohon para RW untuk memberikan apa sosialisasi lagi kepada warganya untuk segera, apalagi apa namanya pelaku usaha ya Pak ya, terutama pelaku kos-kosan. Itu kalau menunggu anggaran ya dari pemerintah mungkin sangat lambat ya. Jadi diminta dari komandan kami juga kalau apa namanya yang pelaku usaha mempunyai pemilik kos-kosan itu ya wajib mandiri ya diusahakan. Dan kami juga monitor kepada warga Antapani dan dibantu oleh membantu kewilayahan, maksud kami untuk supaya bergerak di ODF ini supaya kita nanti bersama-sama di lapangan mana yang belum ODF kita datangi satu persatu, kalau perlu juga kita tekankan apakah memang lihat kondisinya juga ya. Kalau memang dia tidak mampu ya mungkin dari kewilayahan untuk diberikan nanti anggaran. Tapi kalau yang bagi yang mampu dan itu kita bisa lihat dari usahanya terus ininya, tapi dia tidak mau berbuat tetap kita paksa Bu Bapak, seperti itu dari Satgas. Tapi kalau tidak mendengarkan juga yang seperti dulu ya kita cor gitu kan untuk saluran apa namanya septic tank tersebut, mau tidak mau dia harus membuat. Tapi kita lihat dari karakter tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya ya Pak Sekjam, tidak banyak-banyak. Jadi kalau permasalahan sektor 22 itu banyak, tidak hanya ODF sebenarnya, dari sampahnya, sedimentasi, terus lahan kritis, ada 10 permasalahan sebenarnya. Tapi hari ini karena berkaitan dengan musrembang ya kita mungkin diusahakan untuk 100% UDF di Antapani Kidul khususnya, supaya kita dorong untuk membantu warganya 100% UDF. Baik, itu saja. Kalau dari kata-kata saya yang kurang mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya Bapak Serka Rudi Irawan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan sama-sama juga mendengar materi tentang persiapan pemilihan umum yang akan diberikan oleh Ketua PPS Kelurahan Antapani Kidul kepada Bapak Sumardi. Kami persilahkan. Terima kasih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati,
barangkali mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya karena tadi saya melihat list yang hadir itu, kalau saya sebutin mungkin bisa 1 menit karena saya cuma dikasih waktu 5 menit. Jadi saya langsung ke pokok inti yang ingin saya sampaikan saja. Mohon maaf saya tidak sosialisasi, tapi saya akan memperkenalkan diri saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi pas hari Valentine, insya Allah kita ingat semua kalau biasanya hari Valentine hari kasih sayang, insya Allah kita Valentine 2024 Valentine kasih sayang kepada pemilu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya untuk Antapani Kidul, alhamdulillah badan ad hoc sudah terbentuk. Untuk wilayah Kelurahan Antapani Kidul adalah bentuknya yang sudah dilantik pertanggal 24 Januari 2022 kemarin, 2023. Di Selasa itu sudah dilantik PPS, kemudian jumlahnya ada 3 orang. Saya sendiri Sumadi selaku Ketua PPS merangkap Divisi Keuangan dan Logistik. Kemudian ada Kang Rian, Kelurahan Punten Kang berdiri, pilih barangkali belum ada yang kenal. Beliau adalah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Kemudian yang ketiganya adalah Kang Yoni Rusmin, beliau adalah Divisi Data, Informasi dan Teknis. Mohon maaf, beliau Kang Yon. Kemudian jadi ada 3 Bapak Ibu jumlah PPS di kelurahan. Kemudian sekretarisnya, sekretariat PPS juga sudah terbentuk di kelurahan kita. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Rosa BSH, beliau selaku sekretaris PPS. Beliau hadirlah Bapak Ibu, tentu sudah kenal beliau. Beliau adalah PLT Seknur. Kemudian yang selanjutnya adalah Teh Ratu Bu Rukiah Ulfa ya Teh. Beliau adalah staf urusan teknis penyelenggaraan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum. Kemudian yang ketiganya adalah Teh Mita Ikhwani Burhan. Beliau adalah staf urusan tata usaha keuangan dan logistik. Nanti kalau Bapak Ibu Pantarlih KPPS urusan uang, mana Teh Mita, beliau seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Antapani Kidul jumlah DP4 daftar penduduk potensial pemilih pemilihan itu jumlahnya 19.699 orang atau 19.700 kurang 1 orang yang terbagi dalam 76 TPS dari RW 1 sampai dengan RW 19. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari jumlah pemilih itu maka harus ada pemutakhiran data pemilih. Saat ini tahapnya adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Kemudian di dalam pemutakhiran data pemilih itu Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan yang namanya petugas pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Setiap TPS 1 orang. Kemudian syaratnya apa saja Bapak Ibu? Di dalam pengumuman yang sudah mulai kita umumkan kemarin, tanggal kemarin itu 26 Pak ya, sudah kita umumkan kemarin tanggal 26 sampai dengan pengumuman itu sampai dengan akhir bulan Pak, sampai dengan tanggal 31. Ada pengumuman yang kita tempel di kelurahan. Kemudian juga kemarin saya ngerewang ke Pak Ketua Forum RW Antapani Kidul, Pak mohon untuk diumumkan di Forum RW, dan alhamdulillah sudah diumumkan oleh beliau. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di Antapani Kidul tentu membutuhkan 76 pantarlih dari RW 1 sampai dengan RW 19.
Syaratnya seluruhnya sudah ada di pengumuman, tapi tidak menjadi masalah, akan saya sampaikan lagi. Yang pertama adalah syaratnya tentu warga negara Indonesia yang berumur minimal 17 tahun. Kemudian yang kedua adalah berdomisili di wilayah kerja PPS, lebih jauhnya berdomisili di wilayah kerja PPS. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu secara jasmani dan rohani. Kemudian selanjutnya adalah tidak menjadi anggota partai politik. Kemudian selanjutnya adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ada yang lebih saya tekankan karena di sana ada banyak persyaratan dan lain sebagainya. Termasuk persyaratan yang salah satunya adalah sehat. Berkaca dari 2019, banyak saudara-saudara kita yang kelerasan, sakit dan lain sebagainya. Maka di form nanti di pendaftaran itu ada salah satunya surat keterangan sehat, di mana di dalamnya mencakup tensi darah, kemudian tes darah kaitannya dengan kolesterol, kemudian tes darah kaitannya dengan gula darah. Itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, satu lagi yang saya tekankan, kata orang-orang pintar adalah melek IT. Barangkali kalau nanti asal berating sih bahasa melek IT ini, saya simpelkan saja. Yang pertama adalah boga handphone lah, gaduh handphone Android. Kumaha lamun punyanya iPhone lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika sudah punya maka harus bisa mengoperasikan handphone tersebut. Insya Allah semua punya handphone, semua bisa mengoperasikannya. Kemudian yang syarat yang terakhir ketika orang melek IT, biar gampang saja pemahamannya, bisa mengoperasikan Excel, Word Excel Pak, karena rencananya nanti kemungkinan pakai e-coklit. Jadi punya handphone bisa mengoperasikan itu, kemudian bisa Excel. Insya Allah gampang lah nyarinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu suksesnya pemilu 2024 perlu turun tangannya semua stakeholder, tidak bisa cuma dibebankan kepada PPS saja. Semua stakeholder harus turun, yang punya wilayah Pak RW dan stakeholder yang lainnya. Kebetulan tahapan sekarang adalah perekrutan Pantarlih. Karena waktunya saya cuma dikasih waktu sampai dengan tanggal 31 akhir bulan ini, maka saya mohon kepada Bapak Ketua RW dari 01 sampai dengan 019 untuk membantu kami dalam perekrutan Pantarlih. Keleresan untuk pendaftarannya, jadi form pendaftaran, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan sudah kita siapin semua, sudah per masing-masing RW. Nanti saya mohon bantuannya kepada Pak RW untuk mencarikan Pantarlih di wilayah Bapak Ibu sekalian. Formnya sudah kita siapkan, nanti kantong ngambil di Kang Yoni saja, RW 1, RW 2 sampai dengan RW 19, semua form sudah kita siapkan. Mohon nanti untuk dibantu dicarikan Pantarlih sesuai yang tadi saya sebutkan. Sudah lewat 5 menit ya? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada forum tanya jawab tuh untuk ini? Ada, oke. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan di forum tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengenalannya Bapak Sumadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi sharing atau tanya jawab, di tengah-tengah kita sudah ada Ketua Forum Anak Antapani Kidul. Mari kita saling berkenalan dulu. Kepada Ibu Desti Lindawati, dipersilahkan untuk memberikan masukan juga terkait musrenbang ini.
Baik, di situ aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Lindawati, perwakilan dari Forum Anak Kelurahan Antapani Kidul. Izin menyampaikan rasa terima kasih bahwa Forum Anak sudah diundang dalam acara Musrembang ini. Mudah-mudahan tahun 2024 Forum Anak dapat terus semakin diperhatikan dalam penyediaan lahan dan sarana untuk dapat bermain, belajar, berkumpul bersama dengan rasa aman dan nyaman. Mudah-mudahan juga kami Forum Anak dapat ikut serta dalam berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di Kelurahan Antapani Kidul untuk mewujudkan kelurahan yang layak anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah tiba ke waktu untuk sharing atau tanya jawab. Mungkin akan dipersilakan dulu untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ada yang mau sharing atau bertanya? Ya, baik, dari Bapak RW 2, kemudian dari Ketua Ketua Forum RW Kecamatan, kemudian satu lagi mungkin. Baik, 2 dulu. Untuk Bapak Ketua RW 02. Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kepada Bapak Subsektor. Selamat sore Pak. Pak, apakah program WFC Pak itu nanti akan diteruskan sampai semua di pinggiran bantaran sungai itu mau dibebaskan, apa hanya di Sungai Cidurian saja? Karena di kami ada sungai Ciparumbung. Nah, itu ada tanah-tanah Pak yang artinya statusnya tidak jelas. Nah, kemarin ada dari warga Bougainville yang memperluas bangunannya itu ke wilayah kami. Untung Pak Widodo nyetop, ya, sehingga mereka tidak jadi membangun bangunan di atas bantaran Sungai Ciparumbung. Mohon penjelasannya, apakah nanti akan semua pinggiran sungai itu dibebaskan seperti yang ada di RW 18, apa hanya sampai di sana aja? Itu pertama Pak. Kemudian yang kedua kepada Pak Sekcam dan Bu Camat, ini temanya adalah pemantapan pemulihan ekonomi, tapi tadi yang ada itu hanya pelatihan ekonomi. Nah, apakah dan pelatihan ekonomi ini itu adalah usulan dari masing-masing RW? Pertanyaannya, apakah ada program strategis untuk pemulihan pemanfaatan ekonomi dari kecamatan atau dari kelurahan? Misalnya mempermudah orang-orang yang mau investasi di wilayah Antapani, sehingga nanti bisa ada perusahaan yang berdiri di Antapani dan menyerap tenaga kerja. Misalkan ini Pak. Kemudian misalkan lagi ini ada dokter ada kan. Nah, orang-orang yang punya rumah besar bisa dijadikan rumah bersalin dengan mempermudah, kemudian tenaga-tenaganya itu disuplai dari bidan dan perawat yang ada di Jajawe, dan nanti pegawainya itu adalah pegawai yang dari Antapani, sehingga pemulihan ekonominya dapat. Mempermudah warga kami Pak, kalau melakukan persalinan itu tidak harus lari ke rumah sakit Al-Islam, tapi di Antapani ada semacam program untuk pendirian rumah bersalin. Misalkan ini Bu, ini misalkan ini. Nah, itu adalah program strategik yang tidak mungkin dari RW, ini harus diinisiasi dari kecamatan atau dari kelurahan dengan cara-cara mempermudah pendirian rumah bersalin di wilayah Antapani. Misalkan ini Pak contohnya.
Demikian Pak, dan banyak lagi program pemulihan pemantapan ekonomi ini yang harusnya diinisiasi dari kecamatan, tidak dari RW. Kalau RW skopnya sempit, hanya mengusulkan pelatihan, tapi RW tidak bisa menarik investor, tidak bisa menarik pengusaha agar dia bisa menerapkan tenaga kerja di Antapani. Begitu barangkali Pak Sekjen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Ketua Forum RW Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ke Pak Rudi sebagai pemegang Citarum Harum Pak ya. Di RW 19 2 tahun yang lalu yang masalah ODF ya kurang 69 Turia ya. Total sekarang tinggal 25. Kendalanya masalahnya itu ada tanah di PJKA. Kita sebenarnya mengajukan dana PIPPK tapi masalahnya tanah PJKA. Nah sekarang untuk yang di RT 6 itu sebenarnya itu orang mampu Pak, punya kos-kosan. Kalau bisa saya minta ketegasan bantuan dari Citarum Harum bikin surat peringatan. Sebenarnya RW 19 ini sudah bekerja keras bahwa dari 69 sekarang tinggal 25 itu kan sudah luar biasa ya untuk menekan ODF itu. Tapi kalau bisa Pak untuk jalur-jalur yang pembuangan ke sungai kalau bisa langsung ditutup saja, karena kalau tidak ada peringat itu ya karena masalahnya orang mampu juga gitu kan. Jadi seenaknya ya punya kos-kosan, punya ini, kalau bisa Citarum Harum salurannya langsung ditutup semen saja, itu lebih bagus, itu lebih inilah. Tetapi kalau bisa peringatan ke-1, ke-2 nanti kita bantu juga. Terus kalau yang kedua program sepi tank yang dicanangkan oleh Pak Sugiarto itu bagi kami, warga kami keberatan untuk beli. Karena apa? Itu harganya antara 2 juta sampai 3 juta. Sedangkan kalau bikin yang manual aja kita bantu batas segala macam itu ongkos di bawah 1 juta. Nah kalau bisa TNI juga bisa turun tangan, bisa nggali, bisa membangun bata, kita siapkan, nggak apa-apa, gotong royong. Itu nggak nyampe 3 bulan saya berjanji 100% RW 19 ODF 100% kalau itu pakai manual. Tapi kalau pakai yang dicanangkan oleh pemerintah Antapani dengan yang dijual Pak Sugiarto itu terus terang aja keberatan, karena itu harganya cukup mahal. Warga kami terus terang aja tidak mampu membeli dengan harga 3 juta, 4 juta sebarangan satu keluarga. Yang beli aja kemarin itu yang punya kos-kosan berapa orang lah, tapi kebanyakan itu bikin manual sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting itu tidak membuang BAB di sungai itu aja. Tapi mungkin Pak Rudi secepatnya saya minta surat peringatan, langsung saya layankan, tinggal 25. Insya Allah saya siap lah, pokoknya siap membantu itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih, sudah dicukupkan dulu. Kita review dulu. Pertanyaan pertama adalah apakah program WFC ini untuk seluruh bantaran sungai, kemudian apakah ada program strategis untuk investor di dari tingkat kecamatan untuk ke tingkat RW di Kelurahan Antapani Kidul. Untuk sementara mungkin siapa dulu Pak yang menjawab terkait itu? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tadi menjawab dari Pak RW 02 ya, Antapani Kidul. Jadi pertanyaannya, apakah Sungai Ciparumpung ada kelanjutan dari Sungai Cidurian, seperti itu Pak ya, untuk penertiban bangunan liar khususnya ya yang tidak berlegalitas. Jadi kami dari subsektor dan dari sektor 22 Citarum Harum ini dari komandan juga memang untuk penataan atau pembongkaran bangunan liar ini masih sifatnya bertahap Pak ya, bertahap. Nanti seiring waktu, apakah Citarum Harum ini kan hanya 7 tahun ya Pak ya diprogramkan oleh pemerintah ya, dari 2018 sampai dengan 2025. Nah jadi saat ini juga saya pribadi khususnya sub 01 ini masih berlanjut
untuk pemekaran itu, yaitu mungkin Bapak Ibu mendengar yang di Malaer Pak ya. Malaer itu masih berlanjut kebetulan, dan sudah juga masih saya. Nah, jadi saya bukan, jadi membawahi 3 kecamatan ini ya, termasuk bangunan liar ini sangat riskan lah, apalagi sekarang mungkin masuk tahun politik ya. Dari komandan kami juga cukup berhati-hati untuk melaksanakan kegiatan ini, makanya kami sekarang mungkin lebih fokus ke persidakan limbah industri dengan apa namanya, limbah-limbah domestik ya. Jadi untuk bangunan liar memang kami teruskan, tapi untuk gebrakannya memang udah cukup berkurang, tapi tetap dilaksanakan Pak, dilaksanakan. Jadi yang sudah ada mungkin jangan ada tambahan bangunan baru Pak, seperti itu ya. Dari mohon maaf Bapak-bapak RW mungkin ada wilayahnya, oh udah ada ini tapi dia mau bangun lagi ya, kalau bisa dicegah, kalau perlu laporan ke kami nanti biar kita bareng-bareng atau sama-sama untuk melaksanakan penertiban itu Pak. Jangan sampai ada bangunan tambahan lagi, tapi kalau yang sudah ada ya, sementara belum ada program ke sana ya, kita mungkin di bertahap itu tadi Pak ya, terjawab mungkin itu Pak ya. Nah seperti itu, karena di Malaer ini juga kita masih bertahap, masih beberapa RW lagi belum terlaksana pembongkaran baru masuk SP2, belum SP3 Pak, seperti itu. Terjawab mungkin Pak ya, seperti itu. Terima kasih. Terus mungkin lanjut Pak ya untuk pertanyaan yang kedua tadi, atau satu-satu dulu. Ini lanjut aja, lanjut. Nah, mungkin dari Pak RW 02 mungkin ada pertanyaan lagi, cukup jelas ya mungkin ya penjelasannya ya Pak ya. Nah, terima kasih. Izin Pak, mohon jawab dulu dari pertanyaan Pak RW 19 tadi untuk terkait ODF ya Pak ya. Terkait ODF memang kami juga memantau dan memonitor bagi warga yang mampu, apalagi itu terutama pengusaha kos-kosan Pak. Pengusaha kos-kosan itu wajib punya IPAL dan harus mandiri lah. Masa dia udah punya usaha masih membutuhkan bantuan dari pemerintahan, seperti itu hasilnya. Jadi kami tim juga melihat dan meninjau, oh mereka mampu, setiap bulannya juga ada penghasilan dari kos-kosan itu, masa sih membuat mandiri tidak bisa. Nah, terus yang kedua mungkin dari sepeteng yang dirancangkan dari pemerintah juga, yang fiberglass itu ya Pak RW 19 itu ya, memang di beberapa wilayah juga, saya juga termasuk di wilayah yang lain juga masih ada kecamatan lain itu yang memakai seperti itu, tapi mereka rata-rata di gang ya Pak ya. Di gang itu memang cukup efektif lah kalau kata saya, cuman memang untuk harga ya kisaran 1 juta sampai 2 juta ya Pak ya, satu itu ada ukurannya beda-beda Pak ya. Jadi mungkin kalau sistem dulu itu cubruk juga bisa, tapi kan sekarang udah modern, mungkin kita juga mengikutin ya gimana baiknya saja gitu kan. Kalau Satgas ini memang harus perlu surat SP1, SP2, SP3, nanti saya koordinasi dengan dari sektor apakah itu perlu dibuatkan dan kita laksanakan SP1, SP2, kalau tidak langsung kita cor seperti itu. Jadi kita dibantu oleh kewilayahan juga untuk mendorong sepertinya supaya tidak nggak apa-apa ini kan gitu, nggak ada tindakan khusus ini kan gitu. Jadi warga seolah-olah cuek gitu untuk masalah ODF ini. Jadi jangan seperti itu juga ya. Bagi pelaku usaha kita tekankan harus wajib mandiri. Yang kedua, kalau memang itu harganya mahal yang dicanangkan oleh pemerintah itu tadi, ya mungkin kita dari warga sendiri ada inisiatif lah untuk membuat cubluk juga, atau ini mas sebenarnya dari komandan juga. Yang penting itu melalui proses ya Pak ya, namanya ODF itu tidak langsung membuang langsung kotorannya ke sungai bulat-bulat seperti itu gitu. Tapi ya kalau lebih bagus memang dari fiberglass itu, karena udah canggih sekarang, udah memang standarnya juga udah standar SNI lah kalau dibilang seperti itu. Mungkin itu Pak RW 19 penjelasan dari kami. Untuk surat nanti bisa kami laporkan ke pimpinan ya Pak RW ya. Siap. Nah, seperti itu mungkin. Terima kasih. Apakah terjawab Pak RW? Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Sekcam mengenai strategis investor dan pelayanan dasar di kelurahan. Terima kasih Pak RW. Ini menarik Pak, karena memang
ekonomi adalah yang menggerakkan kita semua setelah terpukul oleh COVID, Pak ya. Makanya pemulihan ekonomi. Pertama, pemerintah ini kewajibannya memfasilitasi, Pak. Ya, memfasilitasi bagaimana program-program pemulihan ekonomi ini bisa berkembang. Alhamdulillah, secara makro kita sudah berkembang. Kota Bandung sekarang APBD-nya sendiri sudah di atas 7T. Artinya pemulihan ekonominya sudah terjadi, Pak. Tinggal memantapkan. Nah, bagaimana sekarang dengan level kecamatan di kita? Pertama, untuk di kecamatan sendiri, Pak, kita sedang sekarang berupaya untuk tetap mendorong KUKM. Bahkan nanti tanggal 1 hari Rabu kita akan mengumpulkan kurang lebih di 70 KUKM untuk mendapatkan workshop, karena mereka yang paling bertahan dalam menghadapi COVID. Yang kedua, tugas kita dari pemerintah, kami memfasilitasi kemudahan dalam perizinan, terutama dalam pembuatan NIB baru, nomor induk berusaha, bisa memakai sistem online dengan sistem sakedap. Itu yang saya pahami, Pak Hamsun. Yang ketiga, Bapak tidak ada salahnya juga pada saat nanti di Musrembang usulkan berbagai macam pelatihan, karena itu yang diakomodasi. Kita tahu berbagai ini dari Disnaker, dari berbagai SKPD yang lain menyediakan itu. Silahkan manfaatkan itu. Apakah kalau tidak tertampung di dalam Musrembang sekarang, bisa tidak di tahun 2023 atau 2024? Mungkin, Pak. Mungkin. Nanti makanya delegasi mengawal itu. Mungkin untuk mengajukan pelatihan. Sedangkan untuk rumah sakit bersalin, saya mohon perkenan, mohon izin, bagaimana ini karena teknis, Pak. Rumah sakit bersalin, Bu Dokter, mohon izin Bu, bagaimana kalau ada tadi pertanyaan pendirian rumah sakit bersalin ya Pak ya, perizinannya mungkin Bu Dokter lebih memahami itu, Bu. Rumah bersalin, Bu Dokter aja. Kalau yang saya tangkap, jadi gimana Pak ya? Jadi rumah bersalin, kalau rumah bersalin otomatis di situ menerima lahiran. Apa yang dimaksud Bapak tuh itu ya Pak ya? Nah, mungkin kalau untuk sekarang di wilayah Antapani Kidul memang kita tidak punya bidan mandiri, praktek mandiri ya untuk di Antapani Kidul ya, karena memang petugas kesehatannya yang ada di Antapani Kidul secara pribadi belum memang mengajukan, tetapi kalau misalkan ada pengajuan, kami dari Puskesmas biasanya langsung mengakses ya Pak ya. Jadi sifatnya kalau rumah bersalin itu memang harus ada pengajuan dari tenaga medisnya juga ya Pak ya. Ya memang untuk saat ini memang di Antapani Kidul memang belum ada bidan praktek mandiri. Gitu ya Pak ya. Masih kurang Pak, gimana ya? Ya. Artinya bahwa di Antapani Kidul ini itu oleh Bu Dokter bisa, kalau ada orang yang mengajukan mempunyai rumah besar ingin dijadikan rumah bersalin, dan nanti tentunya kita juga akan mengajukan ke Ibu minta tenaga medisnya dari Puskesmas dan orang Antapani Pak, maksudnya orang dari Puskesmas, bidan-bidan yang tinggalnya di Antapani, dan orang-orang lain pun itu juga nanti kami inginnya itu adalah orang yang dari Antapani, sehingga bisa memulihkan ekonomi, khususnya memberi pekerjaan orang-orang Antapani ya. Itu ya Bu ya, ya. Untuk pemenuhan tenaga kerja untuk tenaga medis biasanya memang harus pengajuan dari pribadi ya. Kalau misalkan
sifatnya mandiri swasta, pasti kami izinkan, biasanya seperti itu. Cuma memang harus ada pengajuan dari tenaga medisnya, itu paling. Ya, terima kasih Bu Dokter, karena memang secara itu pasti harus Bu Dokter ya yang menjelaskan. Baik, itu saja mungkin ya yang dapat sampaikan moderator. Tetapi sebelum itu Bu, saya ingin mencoba dulu karena saya juga bagian dari PPK, kami juga dari PPK. Setengah menit Pak Sumadi jawab menjelaskan ini saja. Pantarli yang dibutuhkan di Antapani Kidul berapa orang Pak? 76 orang. Dari 76 orang dari RW 1 sampai dengan RW 19 Pak. Apakah Pantarli itu juga harus secara otomatis dia menjadi anggota KPPS? Siap. Oh Bapak Ibu sekalian, petugas Pantarli nanti akan diplot menjadi anggota KPPS nomor 4. Jadi kenapa harus di wilayah kerja KPPS-nya? Karena nanti diplot menjadi anggota KPPS keempat itu. Oke. Berapa bulan dia bekerja Pak? Dia bekerja selama 1 bulan, tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret. Berapa dia mendapatkan honor? Ya supaya jelas. Rupanya ini dari tadi Bapak RW juga berbisik-bisik selalu urusan dengan honor. Bapak Ibu sekalian, Saurna katanya dapat honor 1 juta. Katanya. Apakah anggota tersebut diasuransikan? Saya belum tahu kalau untuk Pantarle Pak ya. Kalau untuk Pantarle saya belum tahu diasuransikan atau tidak, karena waktunya dia bekerja 1 bulan. Kalau untuk KPPS kemarin ketika kami dilantik di Spot Jabar itu, Pak Wali Kota menyampaikan karena dengan beban kerja dan lain sebagainya jangan takut terjadi apa-apa dan lain sebagainya, karena anggota KPPS diasuransikan. Oke, jelas ya Pak ya? Terjawab Pak RW pertanyaan-pertanyaan tadi? Hah? Kesini. Siap. Ini benar Pak Sumadi itu tambahan dari Pak Seksam. Tadi Bapak nyampaikan Pak Tarle ada honornya 1 juta. Terus yang bersangkutan jadi anggota KPPS. Jangan sampai nanti gini bahasanya, loh saya kan KPPS juga, dia Pak Tarle juga, takutnya minta gaji double. Nah itu. Gaji double Pak? Nah itu. Terus yang berikutnya Pak, maaf, ke Citarum Harum sekarang. Apa memang serta didik diganti lagi gitu? Oh, makanya bingung tadi Pak. Nah, serta didik sekarang kok beda lagi gitu. Ini menantunya Pak, teman saya ini Pak Uli. Nah, ini temennya Pak, bapaknya ini suatu problem sama saya tadi, Pak Uli gitu. Beliau di Tongkeng Pak. Ya gitu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau Pak Raffi mau ya, ini satu terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Pantarli, kita sih siap untuk membantu ya mensukseskan pemilu. Tapi alangkah bagusnya ini hanya usul saja. Karena ini pesta demokrasi kan 5 tahun sekali Pak. Apalagi panitia antar pemilih ini menjadi juga KPPS. Kalau bisa honornya minimum standar UMR lah gitu. Itu minimum Pak. 1 juta mah dari kemarin ke 1 juta wae gitu. Ini pesta demokrasi. Kerja 1 bulan, 5 tahun sekali. Sementara tanggung jawabnya itu sebagai baseline Pak. Dasar pemilihan suaranya itu di situ. Tanggung jawabnya lebih besar kalau menurut saya ya. Jadi kalau bisa usulkan ya dihargailah. Karena sebagai baseline-nya kita di situ. Kalau tidak bagus baseline pasti akan acak-acakan nanti masalah suara nanti. Itu satu Pak. Nanti silakan bisa dijawab. Yang kedua nih masalah sektor Citarum Harum ya. Saya welcome Pak Rudi menjadi komandan subsektor Citarum Harum, dulu Pak subsektor 10, sekarang subsektor 01 ya. Kebetulan Pak, karena
WFC-nya ada di wilayah saya di RW 18. Bu Camat juga sempat komplain sama saya karena bangunan itu banyak yang rusak. Dan Bu Camat juga komplain ke saya gitu, seolah-olah saya ini tidak care, tidak peduli, tidak mengawasi gitu. Sementara bangunan itu sendiri Pak ya, itu dibangun masih belum ada manfaatnya. Kalau menurut saya ya, yang istilahnya bisa digunakan gitu ya, itu belum bisa secara maksimal dipergunakan. Akibatnya memang banyak juga kerusakan di situ. Dan itu tidak bisa setiap saat diawasi. Nah kebetulan karena di situ sudah dibangun pos Satgas dari Citarum Harum, itu alangkah bagusnya Pak, minimum itu 1 orang di situ. 1 orang aja ada tentara di situ, menurut saya itu aman Pak. Karena Ibu Camat itu memberikan piket ya kepada 4 kelurahan itu hanya jaga di malam. Jadi tidak optimal untuk masalah piketnya itu sendiri. Karena yang saya lihat di situ dari pagi sampai sore itu tidak ada Pak. Baik, terima kasih Pak. Dan itu terjadinya pengusahaan itu pada saat main bola di situ. Baik. Sore banyak kan. Baik, terima kasih Pak. Sebentar lagi Bu, sebentar dulu. Sudah. Ini WFC Pak, WFC ya. Karena ini program dari Citarum Harum, itu kan sepanjang Sungai Cidurian Pak. Saya sebenarnya udah dikomplain sama warga saya sendiri untuk Cidurian yang sebelah barat Pak, sebelah kulon, itu tidak ada apa-apakan Pak. Jadi setelah dibongkar, itu tidak ada lagi masalah apa mau dibangun atau mau bagaimana, kan tidak ada. Jadi itu saya dikomplain dan itu sudah banyak ular Pak, jadi rujukan semua situ. Itu Pak. Kalau memang Citarum Harum benar programnya, apalagi kan cuma sampai berapa 7 tahun ya Pak ya. Itu kan harusnya dari hulu ke hilir Pak. Sebantaran Sungai Citarum Harum itu harusnya, atau Cidurian itu harusnya tidak ada bangunan sepanjang 6 meter atau 8 meter gitu. Ini kan hanya sepotong Pak, setelah dibongkar tapi tidak ada tindak lanjutnya. Itu saya sudah komplain ke PU, ke BWS, bahkan saya sudah kirim surat tapi tidak ada tanggapan Pak, tidak ada respon. Karena intinya RW itu ternyata bukan unsur pemerintahan gitu. Mereka akan menanggapi kalau memang kita itu unsur pemerintahan. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dijawab dulu tentang WFC atau tentang Pentahir dulu Pak? Oke, segera saya minta izin Pak. Yang pertama Mas Wid, kaitannya dengan Pantarlih juga dapat honor, kemudian nanti KPPS dapat honor. Sama Pak, karena Pantarlih itu kerja 2 kali. Pertama ketika jadi Pantarlih dia sudah bekerja, kemudian yang kedua ketika jadi KPPS dia juga bekerja Pak. Jadi honornya 2 kali, bukan sekali Pak. Satu itu. Kedua, Pak Raffi sabulan teh ya UMR kira-kira gitu. Bapak Ibu sekalian, tugas Pantarlih mencoklit per TPS rata-rata pemilih antara 250 sampai dengan 300. Dari sisi masanya sabulan. Cuman kalau itu dikerjakan barangkali berbeda dengan yang kerja di sektor formal Pak, kayak misal dari jam 8 sampai dengan jam 4 tidak seperti itu Pak. Barangkali mencoklat 250 orang sampai dengan 300 itu kalau dikerjakan sambil main Pak, jadi lain serius dari jam 8 sampai jam 4 Pak. Barangkali kalau dikerjakan juga mungkin bisa seminggu 10 hari sudah selesai Pak. Memang tercantumnya di sana masa kerjanya 1 bulan, tapi actionnya di lapangan sendiri bisa jadi cuma 1 minggu, bisa jadi cuma 10 hari. Itu Pak. Puas Pak Raffi? Kalau terima kasih di WA nanti. Baik, itu selanjutnya kepada Bapak. Sudah cukup dulu Pak untuk dijawab pertanyaan terakhir Pak. Siap, izin saya menjawab ya pertanyaan dari Pak RW 18 ya. Izin Pak Raffi, saya menjawab untuk terkait WFC ya. WFC yang saat ini memang ya mungkin kurang bermanfaat bagi Pak Raffi ya, mungkin itu. Dan apa namanya, bangunan juga banyak yang rusak ya di sana. Terkait rumah jaga, itu sebenarnya bukan posko Citarum Pak ya, itu rumah jaga ya, ada Citarum, ada kewilayahan di situ dengan Bu Camat juga dibantu oleh kewilayahan berapa kelurahan, 4 kelurahan, kita bersama-sama. Dan mohon maaf kami sebelumnya juga
kami sempat bergeser ya Pak, jadi tidak memonitor terus. Mungkin Pak Rafi juga tahulah waktu saya di Antapani saya selalu muter kan, dan setelah saya tinggalkan mungkin bergantinya dan subsektor, kurangnya pengawasan, terus terkait kita personil juga dikurangin Pak gitu kan, jadi sangat tidak terpantau. Ya mohon maaf juga kami selaku sektor ya tidak bisa mengawasin 24 jam juga. Jadi makanya pos jaga ini kemarin itu kendalanya memang di air Pak ya, katanya tidak ada air jadi tidak bisa ditempatin di situ karena tidak mengalir. Tapi kemarin sudah saya perbaikin dan insya Allah nanti untuk kedepannya ada personil saya 1 orang TNI dan 1 orang Baraya lah untuk standby di sana Pak. Terima kasih. Betul itu yang pertama. Itu yang kedua, untuk bantaran yang Cidurian yang sebelah barat ya Pak ya. Memang itu saya lihat juga saat ini banyak rumput dan rumput-rumput liar Pak ya. Sangat disayangkan. Kalau untuk pembangunan saya juga tidak bisa komen ya Pak ya, karena itu ada di dinas Pak ya. Untuk pembangunan sendiri kita Satgas hanya eksekusi, untuk penataannya di dinas PU dan BPWS seperti itu Pak. Jadi mohon maaf kami juga dari dan sektor tidak bisa menjawab ini. Mungkin nanti kami sampaikan juga apabila kami ada rapat pertemuan oleh komandan dan dinas, kami sampaikan seperti itu Pak Rafi. Mohon maaf seperti sebelumnya, mungkin terjawab ya Pak Rafi ya, izin Pak RW 18. Siap, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Sebelum kita akhiri acara ini, berkenan kepada Ibu Camat Antapani untuk memberikan closing statement, di mana berikut arahan-arahan dan kesimpulan perbincangan kita di hari ini. Pada Ibu dipersilahkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, musrenbang sekaligus curhat talk show. Baik, untuk yang tadi disampaikan, terutama masalah bantaran sungai. Jadi bantaran sungai ini sudah kita lakukan dengan penuh perjuangan, dengan penuh berdarah-darah lah ya. Dan mengenai bangunannya kok seperti tidak bermanfaat. Jadi konsepnya bahwa setiap rumah yang ada sungainya itu harusnya rumah menghadap sungai. Pak Rafi katanya bertanya. Jadi konsepnya rumah menghadap sungai. Kalau di Antapani Tengah, semua rumah yang dilintasi Cipamokolan sudah menghadap sungai. Kalau di Cidurian, kebetulan di Pratista ini kan membelakangi Pak Rafi. Jadi konsepnya WFC itu tempat untuk berfoto. Konsepnya ada bangunan-bangunan yang pada saat diresmikan begitu bagusnya gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu, dan ada pohon durian Pak. Di sana sekitar 20 pohon durian, karena sungainya Cidurian katanya. Kemudian mengenai yang Cibodasnya itu, saya juga nggak paham Pak, pembangunannya itu oleh dinas gitu ya. Jadi yang sudah ada ya kita harus pelihara gitu. Nah sekarang mah kan sudah terjadi Pak Rudi, kebetulan kemarin tidak ada air di posnya, yang jaga juga kalau ada toilet tidak ada air kan gimana Pak, tidak manusiawi juga. Jadi ini adalah menjadi PR kita bersama. Sudah saya sampaikan dan Pak Wali Kota juga sudah tahu kondisi ini, sudah sampai kepada beliau. Ya mudah-mudahan ada perbaikan dari dinas terkait. Dan kemudian mengenai sungai yang di RW 24 Antapani Tengah itu dan sampai ke Arcamani itu belum dikelola dengan baik karena keterbatasan dari dinas. Tapi itu akan menjadi perhatian mudah-mudahan ya di 2023. Paling tidak saya dengan Pak Lurah Antapani Tengah maupun Kidul ngababadnya Pak Lurah belakang SD kemarin tuh
ada ular Pak, seperti itu. Jadi ya sudah kita bereskan. Dan mengenai SD itu kan sudah pindah ya Pak. Nah, SD itu ke depannya nanti Pak Rudi rencananya kan mau dibongkar Pak SD itu. Mudah-mudahan sungainya bisa diperlebar sehingga bisa menampung air dari Cibodas. Seperti itu ya Pak ya. Jadi mohon, saya prinsipnya apapun yang terjadi di wilayah Antapani, pembangunan apapun, kami mohon semua warga bisa menjaganya. Sudah dibangunkan taman misalnya di RW, tolong dirawat gitu ya. Jadi kalau dinas mah membangun, selanjutnya RW dan masyarakat yang merawat. Kalau merawatnya harus lagi ke dinas ya nggak bisa Pak. Da RW Sakota Bandung itu 1.600 gitu ya. Dan kalau misalnya Bapak tidak punya tenaga, Bapak bisa ngobrol dengan Pak Lurah. Ayat gaduh pasukan gober, panggil pasukan gobernya, pangbersihankeun ya, seperti itu. Jadi mari kita bangun Antapani Kidul yang sudah baik menjadi jauh lebih baik lagi. Siap Bapak? Ya, mungkin itu tos lami teuing Bu. Hatur nuhun, saya bukan Superman tapi kita adalah super team. Mari membangun Antapani tercinta ini dengan bersama-sama. Itu saja, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statementnya. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampai kita ke penghujung acara Musrembang pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga pelaksanaan rangkaian Musrembang di Kelurahan Antapani Kidul menjadi bagian masukan gagasan dalam rencana pembangunan daerah di Kota Bandung. Saya juga mau pantun Bapak Ibu, membalas sedih. Indah bunga di Taman Abang, duduk santai makan ketan. Selesai juga acara Musrembang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama. Tapi terlebih dahulu saya akan mengatur dulu foto bersama. Untuk yang pertama, saya mohon para delegasi dulu untuk foto bersama dengan Ibu Camat, Bapak Sekcam, dan Bapak dan Sektor. Kemudian Bapak Lurah, Bapak LPM. Untuk foto bersama dengan delegasi dulu yang tadi 3 orang. Izin. Maju dulu untuk para delegasi. Tadi belum sempat foto bersama Pak dengan para delegasi. Baik, Bapak Ibu jangan dulu pergi karena setelah foto dengan delegasi ini kita akan foto bersama. Baik, fotografer sudah siap. Baik, foto bersama dulu kalau begitu ya. Kita foto bersama dulu mungkin Bapak Ibu. Boleh bergabung semuanya. Boleh. Iya. Foto bersama dulu. Boleh, boleh. Bapak Ibu boleh berkenan untuk foto bersama para delegasi dan partisipan. Fokus ke kamera, ke kamera Dodi dulu. Oh, naik. Ini ayah, aduh masih bisa. Ayo Pak, mangga.